Sebelumnya kita akan menyaksikan kompilasi foto-foto kegiatan yang waktu itu sudah disubmit oleh para orang tua. Iya, terima kasih untuk papa mama yang sudah berpartisipasi. Semoga video ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Saat tangan kecilku mulai terbuka dan mata ini memandang dunia, ku rasakan melayan kasih tiada batasnya, diiringi tawa penuh cinta. Saat kakiku mulai melangkah, ku lihat harapan di wajahmu, harapan yang terbaik untuk diriku. Doamu dinaikkan dan setiap saat namaku disebut. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, engkau yang terbaik. Saat tangan kecilku mulai terbuka dan mata ini memandang dunia, ku rasakan melayan kasih tiada batasnya, diiringi tawa penuh cinta. Saat kakiku mulai melangkah, ku lihat harapan di wajahmu, harapan yang terbaik untuk diriku. Doamu dinaikkan dan setiap saat namaku disebut. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, engkau yang terbaik. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, engkau yang terbaik. Papa mama, engkau yang terbaik. Papa mama, engkau yang terbaik. Saya meminta kesediaan Pendeta Cheng Lison Cahyadi dari Gereja GKI Anugerah untuk memimpin doa pembuka acara Parenting Pritin hari ini. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kembali kami boleh bertemu
sekalipun kami terpisah di tempat yang berjauhan, kami bersyukur kami mendapatkan kesempatan untuk boleh belajar, mendampingi anak-anak kami yang akan ataupun sedang memasuki masa remaja. Kami bersyukur untuk keberadaan Pak Rizal dan Ibu Rina yang membantu kami untuk boleh mengerti bagaimana menghadapi anak-anak kami yang memasuki masa remaja ini. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa kiranya Tuhan memberkati Pak Rizal dan Ibu Rina, dan juga untuk setiap orang tua yang mengikuti akan acara ini, supaya kami boleh tetap mendampingi anak-anak kami untuk mempersiapkan kehidupan mereka yang berkenan bagi Tuhan. Terima kasih Kristus Yesus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Pak Rizal dan Ibu Rina. Baik, terima kasih Bu Lana. Terima kasih Pak Jamison. Selamat sore lagi Bapak Ibu semua. Kita bertemu lagi di sesi yang terakhir ini. Akhirnya sampai di sesi ke-6 ya. Dan tadi bagus sekali lihat dari video-video kegiatan keluarga-keluarga saling bisa memberikan ide satu sama lain dari situ ya. Bagus. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi ke-6 ya. Kami akan share screen. Sudah nampak ya pastinya ya. Ya. Anda ada di halaman 141 dari buku Anda, isiannya di situ. Kita masuk di pendahuluan dan ulangan. Kita review dulu ya. Sesi 1 itu adalah otoritas yang semakin tidak terlihat. Ingat, sekarang udah bukan jam 6 lagi, sekarang udah jam 9:04 ya. Dan ini masih sesi 1. Ya, kita membahas mengenai approaching ya, mengenai landing. Betapa nilai-nilai yang kita ajarkan orang tua dari waktu mereka masih kecil dan menjadi nilai-nilai mereka, dan mereka akan mendarat ke usia dewasa muda ya, anak muda, pra remaja, dan betul-betul secara bertahap kita berperan sebagai tower control ya, yang memberikan nasihat, memberikan informasi, tetapi mereka yang mulai kita berikan kepercayaan untuk memilih, memutuskan, dan juga bertanggung jawab terhadap kehidupannya. Ya, mereka yang ada di kokpit ya, pilot ya, jangan kita masuk-masuk di situ. Untuk itu kita perlu mentransisikan nilai-nilai di sesi 2 ya, dengan menggunakan pola hubungan dewasa. Kita mentransisikan nilai-nilai kita menjadi nilai pribadi anak. Dan sesi 3 adalah berbicara tentang pengaruh atas perilaku ya, bahwa ada beberapa pengaruh, tapi itu tekanan kelompok dan pengaruh biologis tidak akan menjadi begitu besar kalau identitas dan nilai keluarga kuat, serta kita bertumbuh di komunitas. Ya. Caranya gini, kalau capture biar Papa nanti kalau ini ya, gini, keluarin yang dari atas kan, nih yang gunting. Ya. Sesi 4 kita bicara mengenai listen, encouraging, Pak Rizal, suaranya mati. Sekarang sudah ada? Sudah, Pak. Ya, oke, terima kasih. Ini sesi 4 ya, Lepau ini kita coba terus terapkan supaya komunikasi kita betul-betul komunikasi pola dewasa ya. Dan sesi 5 kita belajar mengenai disiplin ya, mendorong dan mendisiplin, encouraging words dengan touch dan appreciation plus disiplin. Itulah 5 sesi yang sudah kita lalui bersama, dan sekarang kita sampai di sesi yang ke-6, sesi yang terakhir, bab 10, yaitu 7 bendera peringatan. Nah, saya akan mulai dari Efesus 5 ayat 15 dan 16 ya, sebagai pembuka. Ya, Efesus 5 ayat 15 dan 16. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, jadi kita akan memperhatikan diri kita sendiri sebagai orang tua,
dan juga anak-anak kita supaya memperhatikan dengan seksama bagaimana hidup, ya. Jadi kita lihat apa perhatikan itu adalah melihat, menjaga, mengingat, berhati-hati, memastikan, kemudian juga dengan seksama, tapi ya memperhatikan semuanya itu adalah benar-benar kita teliti memperhatikan. Apalagi kita udah belajar nih, apa yang harus diperhatikan, bagaimana lebih memperhatikannya lagi, ya. Bagaimana kita hidup dan anak-anak kita hidup, yaitu parepeteo itu adalah bagaimana berjalan, bagaimana berperilaku, ya. Dan jangan seperti orang bebal. Apa sih orang bebal? Orang yang bodoh, yang tidak bijaksana, asofos. Tapi harus seperti orang arif, yaitu sophos, ya, lawan dari asofos, sophos. Itu yang pandai, yang bijaksana, berhikmat, terlatih, terpelajar, itulah yang kita mau lakukan. Terutama kita yang udah belajar, nanti jangan sampai lewat yang udah dipelajari, ya. Tapi kita ingat-ingat lagi, lihat lagi, jaga lagi, hati-hati lagi, memastikan lagi bagaimana anak-anak kita berperilaku, berjalan, ya, supaya kita makin pandai, makin bijaksana, makin berhikmat, makin terlatih. Kita dan anak-anak kita juga tidak bodoh dan tidak bijaksana, ya. Nah, itu adalah pendahuluan dan ulangannya. Kita sekarang lihat Romawi 2, pemikiran tentang penjajakan itu adalah courtship dan berpacaran, yaitu dating, ya. Ya, kita akan membahas terlebih dahulu beberapa terminologi ini dan apa pengertiannya supaya kita di halaman yang sama, ya. Berpacaran atau dating maupun penjajakan atau courtship itu tidak memiliki dasar Alkitabiah. Artinya di Alkitab nggak dibahas secara spesifik boleh nggak boleh apa pacaran, itu tidak dibahas secara spesifik karena pada zaman dulu nggak ada konsep seperti ini, ya. Bentuk sosial keluarga dan komunitas jauh lebih sederhana pada waktu dulu. Ya, jadi sekarang ini adalah definisi dating menurut Kamus Noah Webster, ya, kurang lebih hampir 200 tahun yang lalu, yaitu mengetahui waktu kejadian atau menentukan tanggal satu peristiwa dengan surat tuh, ya, ada, ya, resmi. Ya, nah definisi sekarang atau ini, ya, menurut Kamus American Heritage Dictionary yang baru itu dikatakan adalah keterlibatan sosial dengan orang lawan jenis. Nah, itu dikatakan dating, ya. Jadi lihat, ya, perkembangan, ya, kompleksitas masyarakat menentukan itu jadi sesuatu yang berbeda begitu, ya. Dan bahkan di zaman sekarang ada aplikasi-aplikasi dating, ya. Ya. Tinder apa yang banyak lah, ya, mau yang Christian mau yang umum, tetapi juga di budaya-budaya itu bisa berbeda. Sesuatu yang kelihatannya dating di satu negara, ternyata di negara lain adalah berteman. Bisa jadi untuk cari teman, bahkan cewek dengan cewek gitu, ya. Tetapi waktu mereka itu tuh buat cari date, pacaran, di satu negara yang lain itu mencari friendship ternyata, ya. Ya. Bagian berikutnya adalah mendefinisikan courtship, penjajakan, dan dating secara kultural. Dating adalah berpacaran secara kultural. Pertama, penjajakan adalah tindakan mencari untuk mendapat cinta atau kasih sayang dengan tujuan pernikahan. Jadi ada overview, di depannya itu ada latar depan, ya, yang mau dituju, yaitu pernikahan. Itu adalah penjajakan. Kalau zaman orang tua kita dulu, mungkin masih ada, ya, yang dikenal-kenalin gitu, ya. Atau orang tua menanyakan kepada keluarga lain untuk tanya apakah ini masih masih available gitu, ya, pada zaman itu. Ya. Dan dating adalah secara kultural adalah pengalaman sosial modern yang memberi kesempatan kepada remaja untuk mendapat akses prematur terhadap hubungan pria wanita yang serius yang diperuntukkan bagi courtship sebetulnya, bagi penjajakan, ya. Nah, berikutnya anjuran dan larangan dalam berpacaran. Ya, jadi di masa sekarang yang disebut dating itu nggak ada latar depannya, ya cuma mau pacaran aja untuk pengenalannya. Nah, jadi bagaimana kita mendiskusikan hari ini, memberikan anjuran atau the do's and the don'ts dalam berpacaran, ya, dalam dating. Jadi yang pertama kali kebanyakan orang tua itu kita
suka keperucut gitu ya, karena anak-anak melihat anak-anak bertumbuh terus cepat, waktu dia mulai menunjukkan ketertarikan, maka banyak sekali orang tua yang terus jadi sering menjanjikan hal ini, ya. Nanti ya kalau kamu udah umurnya bisa disebut, ada yang 17, ada yang 16, kamu boleh pacaran ya. Nah, kalau di luar kebanyakan mereka ada yang prom night ya. Prom night itu mulai serius mengajak seseorang secara serius untuk menjadi pasangannya untuk satu acara lulusan SMA seperti itu ya. Jadi percakapan seperti ini anak-anak ingat ya bahwa kita dijanjikan. Nah, kita perlu mengadakan percakapan pada waktu yang tepat untuk membicarakan tentang perpacaran yang pantas dalam kerangka courtship. Dan yang kedua adalah jangan memberikan dorongan untuk berpacaran melalui media medsos ya. Orang-orang sering sekarang berhubungan secara online ya, dan itu yang kita nggak mendorong karena nggak kenal ya itu. Izinkan anak-anak Anda membina persahabatan yang sehat antara pria dan wanita dalam kelompok, itu yang sehat ya. Dalam group setting selalu. Oh boleh kamu mengenal ya cewek-cewek itu ya di grup selalu ya, supaya bisa mengenal berbagai tipe, ada yang suka begini, ada yang tipenya begitu ya. Jadi tapi dalam grup selalu dikatakan. Ya, kalau mereka menunjukkan ketertarikan ya nggak apa-apa, tetapi dalam group setting dan di dalam kelompok itu teman-temannya biasanya juga tahu, oh si ini kan suka sama si itu, ini kan suka sama itu, gitu ya, menunjukkan ketertarikan. Nah, yang berikutnya di buku Anda adalah mengenai 7 bendera peringatan, dan dikatakan di halaman 142 itu tentunya untuk anak umur 8 tahun beda dengan anak umur 12 ya, tapi tes ini perlu untuk mengindikasikan kepada Anda bahwa bagaimana nih, sedang keluar jalur atau nilai Anda terlalu tinggi begitu ya. Jadi tadi sudah dikemukakan beberapa hasil dari tes ini dan banyak sekali yang mendapatkan angka-angka yang baik, dan ada di situ juga saran-sarannya ya, waspada, terus mengulas kembali ke KGW dan seterusnya. Tapi sekarang kita akan membahas mengenai 7 bendera peringatan ini satu persatu ya. Yang pertama adalah kalau anak itu tidak mengikuti standar keluarga tanpa kehadiran kita, itu sudah merupakan bendera peringatan ya. Kalau bendera peringatan nih, kalau di buku kan mengenai di danau. Kalau kita di pantai ya, ada batas untuk berenang. Atau kalau ombaknya lagi tinggi, itu dikasih peringatan nggak boleh berenang. Jadi seperti bendera ini, danger for swimming begitu ya. Dan itu adalah peringatan, belum terjadi apa-apa gitu ya. Tapi diingatkan, dan ini adalah 7 ini mengenai belum terjadi apa-apa, tapi kira-kira ada indikasi-indikasi yang kita harus perhatikan. Dan nomor 1 ini, kalau dia nggak ikut standar keluarga tanpa kehadiran kita, itu yang menjadi indikasi ya. Jadi kita mau supaya anak-anak itu konsistensi moralnya itu terjadi dimanapun, begitu ya. Nah, jadi pertanyaannya adalah kita memperhatikan kecenderungan relativisme moral dewasa ini. Oh, nggak mutlak. Kalau orang lain banyak lakukan, itu boleh. Ada banyak nilai seperti ini sekarang ya. Kemudian juga apakah anak kita melakukan sesuatu karena malu atau karena dia meyakini bahwa itu adalah hal yang benar. Ya, dan rasa malu perlu digunakan secara proporsional, tapi dia bukan dikendalikan oleh hal itu. Jadi itulah bagaimana anak-anak itu standar keluarga, standarnya adalah bisa macam-macam ya, standar keluarga ya. Ada standar berpakaian, ada standar standar musik, dan itu bisa beda-beda di tiap keluarga. Yang paling penting adalah dia ada di nilai-nilai keluarga kita. Ya. Dan ini untuk anak-anak sekali lagi pra-remaja ya, sampai remaja. Jadi mulai umur 8, 9 sampai 10, 11, 12. Gimana kita tahunya? Nanti kalau di umur-umur yang lebih besar lagi, ada hal-hal yang kita komunikasikan lebih lagi. Tetapi biasanya kita tahunya gimana sih kalau anak-anak ini nggak mulai mengikuti standar kita? Nah, kalau kita berada di dalam komunitas, maka akan ada teman-teman kita yang memberikan masukan kepada kita, ya, karena kita berada di komunitas yang saling menjaga, saling mendorong. Dan di komunitas kami punya teman-teman yang kalau
mereka melihat sesuatu, mereka akan menyampaikan. Ya, misalnya juga standar lain adalah mengenai bacaan ya, bacaan yang seperti apa yang tersedia di rumah, yang kita orang tua juga baca gitu ya. Jadi bacaan yang sehat, mereka juga akan meniru standar seperti itu. Yang kedua, anak lebih suka berada dengan teman-teman daripada bersama keluarga ya. Ini yang harus jadi kira-kira bendera peringatan, enggak langsung bahaya begitu ya. Nah, apakah anak-anak pra-remaja dan remaja relatif lebih perlu, anak-anak pra-remaja memang betul relatif perlu teman dan mulai bergaul. Tapi jangan sampai persahabatan di luar rumah itu betul-betul menggantikan keluarga. Artinya ada acara-acara keluarga yang mereka tetap mengikuti gitu ya, nggak terus kemudian mereka memilih untuk bersama kegiatan-kegiatan di luar rumah dan mengorbankan acara keluarga. Ya, jadi kita perlu memikirkan bagaimana membuat anak-anak nyaman dan puas berada di keluarga. Memang itu bukan yang utama ya, mereka harus puas, harus nyaman, tapi kita harus membuat suasana rumah tuh jadi nyaman dan membuat mereka betah di rumah, begitu ya. Nah, jadi kalau tadi ada pertanyaannya dari Bu Jenny ya, anak-anak lebih senang di rumah. Oh ya bagus gitu ya. Jadi nggak usah dipaksa-paksa untuk keluar, nanti ada waktunya sendiri begitu untuk Secara praktis kami, kegiatan-kegiatan kami dan perencanaan-perencanaan di waktu yang normal dulu dan waktu anak-anak masih umur-umur pra-remaja, kami memberi beberapa kegiatan dengan flag family time ya, sehingga anak-anak tahu itu adalah yang dalam tanda kutip kami mengharapkan mereka ikut bersama dengan kami atau dengan keluarga besar ya. Jadi dalam kalender mereka tahu, oh ada stikernya ya, ini family event, ini extended family event. Jadi kalau yang di luar itu adalah optional. Jadi kami juga nggak maksa. Waktu kami mengunjungi keluarga besar, kami yang ini optional. Jadi mereka kalau mau ikut boleh, enggak apa-apa juga. Ya tentunya itu kalau umur 12 gitu ya, ikut pasti ya. Tapi kalau umur 16 itu beda lagi ya. Boleh aja kalau mereka didiskusikan, didialogkan. Kenapa mereka nggak ikut ada acara apa. Tapi kalau yang udah dikasih flag kalau di kami itu, udah pasti mesti ikut. Family event dan extended family event. Ya. Nomor 3 adalah nomor kenapa nomor 5 nih? Oh ada yang hilang. Sebentar ya, ada yang hilang. Nomor 3 sama 4-nya hilang. Kita lihat dari sini. Nomor 3 itu kelompok teman sebaya yang menarik itu nilainya itu nggak sama dengan nilai keluarga. Gitu ya. Nah itu kita harus jadikan bendera peringatan tuh kalau teman deket dia tuh nggak sama dengan nilai-nilai keluarga. Jadi kita harus mendiskusikan dengan dia ya. Sekali lagi pakai lepau nih. Ya, jadi jangan langsung dihantem gitu. Jadi apa yang membuat mereka tertarik kepada teman-teman itu? Apa yang menyenangkan di keluarga itu begitu ya? Kelihatannya gimana? Biasanya anak-anak mulai membandingkan gitu ya, membandingkan. Kalau di sana kok ini boleh, kalau mereka gini nggak apa-apa loh. Nah itu menunjukkan bagaimana mereka punya kelompok yang nilainya beda banget dengan keluarga kita atau dengan komunitas kita. Iya, jadi secara preventif apa yang sudah kita pelajari ya di Growing Kids dan juga di sini, kita perlu membangun identitas keluarga lebih kuat lagi dan melakukan banyak hal bersama. Itu yang membuat mereka akan lebih nanti tertarik kepada teman-teman yang sama kira-kira nilainya dengan keluarga kita. Itu nomor 3 ya. Nomor 4 di buku adalah adanya laporan negatif yang berulang tentang anak kita. Ya. Begitu ya? Itu biasanya kita perlu sensitif ya kalau ada, dan terutama di kelompok kecil kita, di kelompok care group, di kelompok komsel, orang-orang yang dekat di lingkaran yang menjaga kita, itu kalau mereka memberikan masukan-masukan, kita mesti sensitif dan mesti peka dan bersyukur ada teman-teman yang menjaga. Contohnya, waktu anak-anak kami umur pra-remaja dan remaja, ada beberapa kejadian atau apa, kalau kita kelihatan ya di history dari inquiry anak-anak atau di YouTube, terus kok kelihatan ada kan kelihatan track historinya ya, kok ada yang buka gambar-gambar ini atau apa, dan kita punya teman yang saling memberikan masukan, maka kita mesti lebih sensitif kalau ada yang kasih tahu, oh ini begini loh, ini begini waktu di rumah, oh ada ini. Nah kita lebih terbuka menerima
dan betul-betul bersyukur ya dengan teman-teman yang mau memberikan masukan untuk hal-hal seperti ini. Nah, biasanya kecenderungan kita sebagai orang tua, ya orang tua manapun nih ya, banyak ya gitu ya. Apalagi juga orang tua yang udah pejabat, publik figur ya, waktu anaknya dibilang begini, begitu, oh langsung defensif. Nah, kita juga begitu juga ada kecenderungan gitu, terutama di keluarga besar ya. Jadi kalau omnya ngomongin, oh kok sih itu begini ya begini, oh itu udah mulai defensif. Nah, ini yang kita harus sensitif dan tidak defensif. Kalau ada laporan berulang, tentunya berulang ya, enggak sekali kejadian kita langsung, tanya sama anak kita. Dan ada laporan berulang yang negatif tentang anak kita, nah itu kita harus dialogkan lagi. Tanya lagi pada saat non-konflik kepada mereka itu ya, apa yang terjadi? Oh ada papa mendengar begini, mami dengar begitu, ya apa yang terjadi? Karena kita mesti dengar juga dari sisi dia sendiri. Jadi kita nggak ngambil semua laporan negatif dari orang terus kita langsung tanya ke dia, kenapa ini orang ngomong gini? Ya itu juga nggak fair ya. Nah itu adalah yang nomor 3 dan 4, mohon maaf ada yang terdelete nih di sini ya. Sekarang kita masuk ke nomor 5. Bendera peringatan nomor 5 adalah anak terus-menerus mencari perhatian lawan jenis. Wah ini dia ya. Jadi bendera, wah udah berkibar bendera merahnya begitu ya. Nah jadi kita mesti cari tahu kenapa hal ini terjadi ya. Dialog lagi nih, jangan langsung takut gitu ya. Ya kalau dia naksir kan kita udah bahas ya waktu itu ya, nggak apa-apa juga begitu ya. Justru perlu dibicarakan begitu kan. Jangan langsung nggak boleh ya gini, jangan sampai gini ya. Jangan langsung banyakkan jangannya ya. Kita perlu mengevaluasi secara objektif ya, apakah dia kurang mendapatkan perhatian yang tulus dari kita orang tuanya, sehingga dia cari perhatian di luar, ataukah ada hal-hal yang dia pegang, sesuatu yang dia ingin dapat perhatian dari lawan jenisnya secara kontinu apa gitu ya. Ya. Nomor 6, bendera peringatan berikutnya. Saat mendapat jawaban tidak dari ayah, anak akan minta persetujuan ibu. Nah, ini harus diperhatikan nih kalau anak kita punya kebiasaan ini. Jadi kita perlu sekali lagi cek pemahaman anak tentang ketaatan pada prinsip ya, pada satu nilai, pada prinsip, bukan hanya dari nilai bunyinya hukum tersebut, tetapi lebih betul-betul prinsip yang mendasari hal itu, nilai yang mendasarinya. Iya, dan bagaimana moralitas hatinya secara internal ya. Kita harus dialog, harus cek lagi apakah dia hanya menunjukkan ketaatan di luar atau memang ada prinsip di dalam hatinya, itu yang harus kita cek ya. Nomor 7. Nomor 7 benderanya adalah kalau anak-anak kita menunjukkan minat yang kurang mengenai hal-hal yang spiritual, hal-hal yang rohani. Ya, tentunya itu kita perhatikan apakah dia pengetahuan rohaninya yang banyak atau kehidupannya yang berubah. Ini yang harus kita terus harus diskusi nih ya, suami istri ya, melihat anak demi anak bisa berbeda-beda begitu, walaupun kita mendidiknya dengan cara yang sama begitu ya. Itu jadi bendera peringatan. Ritual rohani dan memegang prinsip moral alkitabiah itu adalah betul-betul dua hal yang kita akan perhatikan ya. Karena ritual untuk anak-anak usia pra-remaja dan remaja, mereka masih ikut kita ya, karena terhadap satu ritual yang kita haruskan mereka masih ikut. Jadi misalkan kayak sekarang kalau kita beribadah di rumah, kita masih bisa mengharuskan dalam tanda kutip ya, tetapi kita bisa melihat apakah mereka melakukannya sebatas ritual atau betul-betul mereka menghidupi dan ada hal-hal yang secara praktis yang mereka ambil terus menjadi aku minggu ini mau terapkan hal ini. Iya. Nah, kami kutipkan nih dari Pendeta Beni Solihin ya, banyak orang bekerja keras seumur hidup untuk mempersiapkan hari depan untuk mereka dan untuk anak-anaknya ya. Sayangnya mereka lupa bahwa hari yang terdepan, yang paling depan tuh adalah kekekalan ya. Maka tadi dari Efesus 5 ayat 15 kita Efesus 5 ayat 16-nya nih sekarang nih ya. Tadi kita udah memperhatikan dengan seksama, kita mendidik anak-anak kita supaya tidak seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Dan sekarang adalah ayat 16-nya, pergunakanlah waktu
waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat, dan waktu dikatakan pergunakan itu adalah, ini bahasa aslinya adalah exagorazo, itu adalah kita mesti membeli, kita merebut kembali. Itu seperti redeem, ya, kita tebus waktu kita. Semua orang punya waktu yang sama. Apalagi dalam waktu pra-remaja ke remaja itu singkat sekali. Kita harus redeem, ya, dan pergunakan waktu itu adalah dalam bahasa itu adalah kairos, ya, dan kairos itu adalah ada bahasa lain lagi dalam bahasa Yunani adalah kronos, jadi kronologi begitu, ya. Kronos itu waktu berjalan, jam, waktu, hari, minggu. Tapi kalau kairos itu adalah opportunity. Jadi waktu dikatakan harus rebut itu opportunity itu. Nah, di dalam rentang waktu 4 tahun, 8 sampai 12, kemudian 13 sampai 19 itu opportunity-nya tuh nggak selalu ada. Kita harus perhatikan betul. Kalau kita banyak dialog dengan mereka, kita dapat opportunity. Kalau kita banyak lakukan hal bersama sama mereka, kita dapat opportunity untuk membangun hubungan yang baik. Kronos kita kan terbatas semuanya begitu. Di dalam kronos yang terbatas, kita menggali itu kairos-kairos, dan semua itu mengarah kepada kata waktu yang ketiga dalam bahasa Yunani itu adalah aion. Itu adalah yang dimaksud dengan Pendeta Beni tadi adalah menuju ke kekekalan semuanya, ya. Jadi itu yang kita mau di dalam 7 bendera peringatan itu semuanya mengarah ke aion itu, tapi kita harus di dalam keterbatasan kita dalam kronos kita menggunakan mencari kairos-kairos itu. Kalau kita waktunya kurang sama anak-anak, kita kurang dapat kairosnya juga, ya. Nah, sekarang bagian B. Bagian nomor 8, ya. Bagaimana Anda tahu apakah Anda sedang membimbing anak pra-remaja atau remaja Anda dengan pengaruh atau wewenang Anda? Yang pertama, waktu kita bertindak sebagai orang tua dengan pengaruh, maka kita akan berdialog dengan anak-anak, ya, karena kita mau kita tahu ada nilai-nilai dan ada pengaruh yang mereka mendengarkan. Jadi dari dialog itu muncullah hubungan yang terjalin, dan kita memberikan pengaruh, ya, melalui dialog. Nah, waktu kita bertindak sebagai orang tua dengan wewenang, dengan otoritas, maka warna kita lebih, komunikasi kita adalah monolog dengan anak-anak. Jadi ini menjadi indikator, menjadi bendera. Apakah selama ini komunikasi kita dengan anak-anak masih monolog atau kita sudah banyak berdialog dengan anak-anak? Iya, kalau monolog anak-anak nggak jadi tumbuh matang, ya, karena dia cuma terima aja, gitu, ya. Ya, sampai sini dulu. Saya persilakan untuk bertanya jawab, ya. Pak Rizal, apa benar khususnya laki-laki jika waktu teen hidup terlalu lurus lempeng, ketika young adult cenderung akan menjadi liar karena tidak pernah nakal dan baru mulai mencoba nakal? Kemudian ada yang bertanya, kalau anak umur 7 tahun ada kecenderungan bendera peringatan nomor 1, apakah harus waspada atau memang masih usianya jadi masih suka lupa atau ikutan teman? Nomor 1 adalah anak tidak mengikuti standar keluarga, ya. Saya ini banyak nih yang bertanya seperti gini, yang nomor 1, ya. Banyak nih yang bertanya. Jadi gini, pertanyaan itu gini. Anak kayaknya jangan terlalu lurus-lurus banget dong. Nanti dia ditipu sama dunia. Anak tuh jangan terlalu baik-baik banget dong. Mesti agak nakal-nakal dikit. Gitu tuh, banyak yang bertanya seperti begitu. Pertanyaan yang wajar. Namun pertanyaan seperti ini dilandasi oleh ketakutan sebetulnya. Ketakutan bahwa gimana nanti kalau anak nggak mampu menghadapi dunia yang kotor ini. Dia terlalu baik orangnya, gitu, ya. Nah, jadi landasannya itu seperti itu. Nah, pertama saya ingin memberikan prinsip dulu bahwa kita jangan membesarkan anak dengan perasaan takut. Waktu kita membesarkan anak dengan perasaan takut, terutama anak remaja, ya. Kalau kita membesarkan anak dengan perasaan takut, kita akan banyak larangan, banyak koreksi, atau waktu kita pikir anak kita kok terlalu baik, ya. Wih, harus agak nakal-nakalin dikit deh. Terus kita
nanti kamu nggak ngerti kalau kamu ditipu orang gitu ya. Nah, kalau dia udah memang anaknya baik gitu ya, baik nih bukan baik lagi ya, baik ya gitu ya. Ya bersyukur dulu lah ya, bersyukur ini anaknya baik gitu ya. Terus kita bilang kita harus perlengkapi dia dengan agak-agak jahat dikit tuh, ngerti kalau orang jahat tuh begini. Ya, yang nggak gitu juga ya. Ya, waktu anak-anak mulai bergaul lebih luas ya, umur SD yang udah kelas 5, kelas 6 dan nanti umur remaja, maka memang biasanya kita khawatir kalau dia dimanfaatkan orang. Sebetulnya yang lebih nggak rela itu kita, gitu ya. Karena anak-anak remaja ini kan mereka punya teman ya, dan teman-teman itu ada teman-teman yang mereka rela ya, seperti kita lah ya. Kalau kita ke pertemuan terus ada temen nebeng, kita mau jemput, minta tolong jemput dong gua. Nah, kita mau jemput. Terus pulang nganterin jauh dan kita rela untuk sahabat, untuk teman dekat. Tetapi kalau kita nggak melihat hal itu, terus kita merasa kayaknya dia dimanfaatkan oleh teman dan kita nggak rela anak kita dimanfaatkan gitu. Nah itu dalam hal yang sepele ya, apakah dalam waktu melakukan sesuatu atau menentukan tempat ketemu atau Tugas melakukan tugas kelompok gitu ya. Terus anak kita dikerjain sama temennya, dia bilang aku terus kamu gimana? Ya udah aku kerjain. Jangan, kamu tuh dikerjain, jangan mau. Nanti berikutnya kalau tugas kelompok, kamu pokoknya kasih tahu bagian aku gini. Terus kamu kalau dia nggak kerjain, ya biarin aja. Nanti kamu ditipuin loh. Kayak gitu tuh ya. Ya, jadi kita lihatlah, kadang-kadang anak-anak kita memang mereka mau, memang nggak apa-apa, aku mau, memang aku bersedia untuk hal itu gitu ya. Dan saya juga mengalami waktu awal-awal melihat kayaknya kok dia nggak siap ya, nanti dia dimanfaatkan teman-temannya di ini gitu. Tapi waktu saya melihat, memang aku tahu, aku mau melakukan hal itu gitu ya. Yang nggak apa-apa juga. Saya pikir-pikir, kita melakukan banyak hal yang kita memang dengan rela hati. Nah, saya ngerti juga kalau yang kebablasan, terus anak kita kayaknya nggak ngerti. Nah, kita melihatnya adalah waktu anak kita sekarang. Tetapi dengan perkembangan anak-anak, itu mereka mampu punya sensitivitas, mereka cukuplah bisa menjaga diri mereka dan mereka tahu waktu hak wilayah mereka dilanggar oleh orang lain, percayalah bahwa anak-anak akan stand up. Ada anak-anak yang memang soft ya, anak-anak yang peacemaker gitu. Ya nggak apa-apa juga gitu. Kita nggak perlu jadikan dia untuk menjadi seseorang yang berbeda. Tapi mereka ada di dalam itu dan hal-hal sensitif seperti itu ada di dalam hati. Walaupun ada ya orang tua ya yang membawa anak-anak ke tempat-tempat tertentu yang nggak baik. Ada orang tua yang pakai metode itu. Jadi misalnya, dia coba perkenalkan kehidupan malam, terus waktu anak itu dilihat terus didiskusikan sama si anak gitu ya. Kamu gimana nih? Oh nggak suka, kenapa? Oh karena banyak asap rokok. Ya udah bersyukur gitu ya. Itu ada orang tua yang, tapi ya lihat ya cocok-cocokan yang nggak semua perlu memperkenalkan dengan dunia bermocorah begitu ya. Nggak perlu. Nanti semua anak tuh bisa ada sensornya masing-masing. Terutama waktu kita kasih prinsip-prinsip. Jadi sekali lagi saya ingin tekankan, waktu anak-anak kita itu baik, jangan terlalu dikhawatirin, kayaknya anak gue terlalu baik nih gitu ya. Nah, dia punya sensor tuh. Ya. Ya. Jika ipar ini kita, saudara suami, memiliki nilai yang sangat duniawi, apakah boleh jika kita menghindar sering-sering bertemu mereka, mengingat usia anak-anak masih 5 dan 9 tahun? Kemudian ada yang bertanya, ketika kita lihat ada teman sang anak yang melakukan sesuatu yang tidak baik, gimana caranya kita bisa mengajarkan mereka tentang dosa itu tanpa judging orang tersebut? Oh ya, ini lebih rumit ya. Kalau yang saya jawab yang kedua dulu ya, nanti yang lebih susah Buin aja. Itu ya. Jadi yang kedua adalah tanpa judging tuh kita suka membahasnya jadi gini. Itu lihat ya tuh anaknya begitu ya. Itu menurut kamu bagus atau enggak? Enggak bagus. Dia menurut kamu harusnya gimana?
kan ayah udah ngajarin gini 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 gini. Nah, terus kita kasihan ya dia nggak diajarin sama papinya. Kasihan ya dia belum diajar sama maminya. Jadi gitu itu dalam nada yang begitu kita mengajari anak-anak untuk melihat kelebihan dan kekurangan orang lain, tapi tanpa menyalahkan. Itu begitu, ya. Nah, mengenai nilai yang berbeda, baik dengan keluarga besar maupun dengan tetangga, komunitas yang kita sering bertemu, gitu ya. Kita tadi kan ada ya di bendera peringatan. Ada event-event yang kami kategorikan sebagai family event untuk termasuk dengan keluarga besar. Dan semakin besar keluarga, pasti ada heterogen, ada hal-hal yang berbeda, nilai-nilai berbeda dengan range yang cukup luas bisa terjadi. Tetapi kalau itu adalah family event, kita tetap mendorong anak-anak kita dan kita sebagai anggota keluarga tetap mengikuti acara-acara tersebut. Nah, mengenai kedekatan, kalau ada lingkaran, kita punya lingkaran lah ya, lingkaran umum, lingkaran publik, kemudian lingkaran personal yang sehobi, yang dekat, senilai, teman pelayanan, dan kemudian teman yang lebih dekat lagi, yang punya tujuan yang sama, punya misi yang sama, punya panggilan yang sama, punya tujuan hidup yang sama, yang betul-betul saling mengasah. Nah, itu adalah teman-teman yang masuk ke dunia privat kita. Nah, keluarga besar itu atau komunitas itu bisa adalah lingkaran terbesar atau lingkaran yang kedua yang kita tetap aktif dan berpartisipasi meskipun ada perbedaan-perbedaan, ya. Dan saya nggak terlalu khawatir bahwa kalau nilainya beda gimana ya, apakah kita nggak ikut gitu. Tetap ikuti karena acara-acara event seperti itu hanya namanya juga event ya. Itu enggak 365 hari di dalam 1 tahun. Dan event-event tersebut hanya sementara, kita bareng keluarga extended, ya mau piknik, mau apa, 1 minggu itu. Waktu kita kembali ke rumah masing-masing, maka akan biasanya anak-anak akan tahu, akan beradaptasi. Ya. Iya. Namun kalau Anda memang itu berbeda sekali nilainya dengan Anda, ya Anda boleh memilih untuk tidak ini 2 keluarga satu gitu ya. Tapi yang dibahas tadi itu family, extended family, banyak keluarga. Tapi kalau Anda nggak mau dengan ipar yang ini, ya nggak apa-apa juga, nggak apa-apa juga. Jadi jarang berkunjung satu ke satu, nggak apa-apa itu karena beda. Tapi family eventnya acara-acara tetap ikut. Ya. Dan kalau dengan sepupu-sepupu, anak-anak biasanya yang dekat adalah ya otomatis yang seumuran. Jadi kalau yang seumuran biasanya ya terus adalah di antara keluarga besar gitu, ada 1-2 keluarga yang kita lebih dekat. Kita pun waktu dibesarkan, kita punya sepupu yang kita dekat, ada sepupu yang enggak karena ya jarak umurnya jauh. Karena hal yang sederhana itu aja. Iya. Setelah mendengar penjelasan tadi, saya melihat saya adalah orang tua dengan wewenang, bukan pengaruh. Dari mana memulai untuk menjadi orang tua dengan pengaruh? Kemudian, mengapa bisa Pritin tidak menunjukkan ketertarikan pada hal rohani? Karena sudah muak dengan terlalu banyak hal rohani dan melihat ketidakkonsistenan orang Kristen. Terus yang ketiga, jangan katakan kepada anak boleh dating saat 16 tahun. Jadi sebenarnya umur berapa anak boleh dating dan apa yang dapat kita katakan kepada anak kita tentang kapan mereka boleh dating. Nah, yang ketiga adalah bahasan sesi berikutnya ya, sesi sesudah tanya jawab ini. Jadi kita akan tunggu sebentar yang pertanyaan ketiga. Yeah. Yang kedua adalah mengenai ketertarikan terhadap hal-hal rohani. Bagaimana itu? Apakah karena nggak konsisten ataukah apa? Itu adalah anak-anak menunjukkan ketertarikan kalau betul-betul kita membahas bukan hanya hukum gitu ya, tetapi perubahan hidup termasuk adalah struggle kita. Ya, kalau kita betul-betul life sharing, karena pesan yang berdasarkan pengetahuan akan mencapai pengetahuan. Tetapi pesan yang kita bagikan dari pergumulan kita dan bagaimana kita memilih untuk mengikuti prinsip itu akan menyentuh hati. Ya, jadi biasanya kalau untuk anak-anak remaja itu kami berbaginya adalah waktu kita mau menerapkan satu prinsip.
atau menghadapi konflik dia dengan teman atau apa. Saya suka sekali membagikan bagaimana menurut saya harusnya, menurut secara manusia, secara dorongan kita gitu ya. Kalau ada seseorang lakukan ini, kalau menuruti kedagingan kita, saya akan lakukan ini dan saya akan bagikan bagaimana saya mengikuti cara saya dan kedagingan kita dan bagaimana hal itu jadi malah salah kaprah. Kemudian saya bagikan juga waktu saya mencoba untuk mentaati dan mau gitu ya untuk merendahkan hati untuk ya udah deh cobain gitu ya apa yang Tuhan katakan prinsip yang benar dan bagaimana Tuhan menolong dan bagaimana hasilnya menjadi baik. Nah itu adalah life sharing, kita bisa bagikan apakah itu kesel sama orang, apakah kita mau bales teman yang nggak baik sama kita, dan itu adalah pengalaman-pengalaman life sharing yang akan menjadi mengubah hidup kita dan akan bisa menjadi satu prinsip yang dia akan ambil prinsip itu dan menjalaninya di dalam pergumulan dia sehari-hari. Buat orang tua yang aktif melayani, aktif di gereja, itu menjadi sesuatu yang nggak mudah juga buat anak-anak remajanya. Karena anak-anak remaja sering berpikir begini, oh anaknya Pak ini, tuh diidentifikasinya begitu. Anaknya ibu ini si aktivis gitu ya. Mereka kesel bahwa ih kok bukan aku sih sebetulnya, tapi aku tuh diidentifikasi melalui orang tua begitu ya. Maka ada juga retret-retret anak-anak hamba Tuhan karena mereka juga mengalami hal-hal yang seperti itu. Sepertinya orang-orang gereja tanda kutip menuntut mereka jadi baik karena mereka adalah anak hamba Tuhan. Itu mereka nggak suka sekali. Itu nggak fair begitu ya. Dan buat hamba Tuhan juga jadi di rumah juga nggak fair juga karena papa hamba Tuhan kamu jadi harus gini-gini. Buat anak itu mau menjadi atau anak aktivis begitu ya. Itu jadi remaja ini antenanya cukup sensitif terhadap hal seperti itu. Jadi dia akan melihat apakah ini hal rohani itu hanya ritual, hanya untuk menunjukkan sesuatu atau memang ada perubahan hidup. Itu nomor 2. Jadi yang utama mereka akan tidak menunjukkan ketertarikan kalau we don't walk the talk ya. Karena anak-anak tahu kita di rumah gimana, terus kita sama orang lain gimana, itu bisa menunjukkan bahwa itu cuma begitu, enggak menghidupi apa yang kita katakan. Iya. Nomor 1 apa tadi? Pengaruh, bahwa saya tidak membesarkan dengan pengaruh, tapi dengan wewenang. Gimana bertransisinya? Itu taunya adalah tadi A dan B tadi, dialog atau monolog. Kalau kita masih monolog, itu berarti untuk anak-anak umur 0 sampai 8. Tapi kalau udah pakai pengaruh, itu dialog. Kebanyakan hal dibahas secara dialog. Hal-hal yang nggak menyenangkan di rumah, bagi anak atau bagi orang tua, kita dialogkan. Bahkan kami sekarang juga tetap lagi dialog lagi dengan anak-anak kami yang berumur 25 sampai 21. Apa? Harus kunci apa? dialog itu adalah kalimatnya adalah kalimat tanya. Jadi kita perlu, sebelum kita udah mau ngomongin, waktu saya mulai belajar untuk berdialog, waktu anak-anak kami mulai usia pra-remaja dan remaja, rasanya itu pasti mau keperucut itu udah mau langsung kasih tahu gitu ya. Tapi kemudian saya rem dulu. Terus saya ingat sekali, pokoknya kalimatnya harus tanda tanya. Harus berupa question mark gitu ya. Jadi sebelum saya mengatakan sesuatu, kasih tahu, saya akan tanya. Nah, sampai kemudian itu menjadi kebiasaan dan kita bertransisi. Kalau kita mau bantuin, kita tanya, kamu perlu dibantuin nggak gitu ya. Hal sederhana, anak-anak waktu usia masih kecil kita semua beliin yang terbaik, kita yang pilih gitu ya. Waktu mulai masuk pra-remaja, kita perlu tanya mereka, kamu suka yang mana, yang ini atau itu, atau kamu mau pilih sendiri. Jadi gunakan banyak kalimat tanya, maka itu akan membangun dialog. Ya. Itu soal sederhana ya, sabun, shampoo, begitu ya. Kita bilang untuk anak-anak kan satu jenis shampoo udah buat semua anak. Gitu. Tapi kalau buat remaja, kamu nggak mau rambutku tuh gini gitu ya. Oh rambutku berminyak, aku pengen yang gitu. Nah, kita mesti mendialogkan itu. Jadi bahkan hal-hal yang sederhana aja. Begitu ya, makan juga bisa jadi persoalan loh, makan loh. Menu maksudnya begitu ya. Jadi banyak hal yang perlu didialogkan. Jadi kalau Anda menyadari bahwa saya menggunakan wewenang, mau ganti ke pengaruh, ya ganti tekniknya dari monolog ke dialog.
Ya. Di sini ada 3 pertanyaan yang hampir sama nih, Pak. Kalau Ya. anak remaja susah disuruh sampai orang tua marah, apa yang harus dilakukan? Konsekuensi apa yang cocok untuk anak remaja? Terus kemudian bagaimana jika anak yang sudah umur 15 tahun tidak menunjukkan ketidaktaatan kepada otoritas, baik kepada orang tua ataupun otoritas yang lebih tinggi? Terus yang ketiga, bagaimana mengkoreksi anak yang harusnya sudah dewasa, tapi masih berpola pikir belum dewasa? Yang satu dulu ya, kalau anak nggak suka melakukan apa, itu kita harus rapat, family meeting, begitu ya. Oke, ini ada tugas ini, siapa yang mau melakukan? Oh ini ya, kenapa kamu nggak, nadanya harus biasa ya, nadanya harus biasa, tolong para orang tua, ya, gitu ya. Kenapa? Kan kemarin udah bagi tugas nih, kamu adalah yang melakukan yang A, B. Sekarang yang A, B kamu lakukannya belum ini nih, belum konsisten. Kenapa ya? Apa kamu nggak suka? Oke, sekarang kita diskusikan. Siapa yang mau pegang itu? Itu seperti unit meeting kalau di perusahaan, begitu ya. Terus dengan itu adalah dialog jadinya. Terus bagaimana kalau udah diganti tugasnya lagi, dia nanti bisa nggak lakukan nggak? Oh kalau dia nggak lakukan lagi berarti dia bukan karena nggak suka tugasnya. Dia soal ketaatan tadi yang harus di pertanyaan nomor 3. Ya. Jadi kalau kita suruh-suruh terus, gitu ya, berarti kita belum ada yang kita sepakati apa yang menjadi tugas tanggung jawab masing-masing anggota keluarga, gitu ya. Dan saya lebih suka kalau sebelum kita suruh-suruh terus atau mengingatkan terus, kita bisa berdiskusi mengenai cara mengingatkannya. Atau cara, sebenarnya waktu kita menyuruh itu sebenarnya lebih banyak untuk anak-anak orang tua dari anak remaja adalah mengingatkan. Apakah itu makan atau melakukan sesuatu yang berupa instruksi, tapi sebetulnya itu adalah yang diperlukan adalah cara mengingatkan. Nah, cara mengingatkannya bisa disepakati. Cara mengingatkan gimana yang menolong mereka. Kamu maunya diingatinya gimana? Dan banyak orang tua yang kemudian memakai lebih banyak sign language untuk mengingatkan. Kalau jam selesai atau apakah gini, ataukah 5 minutes, ataukah banyak sign language yang menolong, yang untuk sepakat bagaimana mengingatkan remaja kita untuk melakukan sesuatu, gitu ya. Ya, misalnya waktu tensinya makin tinggi ya di keluarga kami pakai gini atau gini. Supaya kalau tensi tinggi nih, nada udah mulai tinggi, waktu kita lagi respon lagi, kita juga akan lebih tinggi. Waktu lebih tinggi lagi. Terus untuk menurunkannya kadang begini. Atau gini. Begitu ya. Jadi itu sign language tadi menolong begitu ya. Nah, mengenai ketaatan sekali lagi ya, ketaatan untuk anak yang sudah lebih besar itu lebih dari nilai. Jadi sekali lagi lihat nilai apa yang belum tertransisikan dan bagaimana mentransisikannya, mendampingi lagi. Tetapi kalau hal yang ketidaktaatan terhadap otoritas, terhadap orang tua, itu ada hal yang lebih yang perlu dibahas yang untuk sampai ke pengertiannya. Dan bagaimana hal itu membawa manfaat untuk diri sendiri, untuk orang lain. Karena untuk anak remaja, gambar besar itu penting sekali. Ya. Dan untuk anak-anak yang lebih remaja, kami simple. Kami pakai satu adalah what if everybody does it. Jadi check and recheck diri sendiri, yang kami simple ya. Saya suka kalimat yang simple yang menolong untuk check and recheck masing-masing kita gitu ya. Jadi kalau dia nggak taat, apakah itu jam telat ataukah terhadap aturan, check and recheck-nya adalah gimana kalau semua orang melakukan hal itu. Nah, itu membuat kita melihat betapa ketaatan terhadap satu aturan yang sudah disepakati itu untuk mendatangkan manfaat bagi semuanya. Iya, jadi waktu anak remaja umur 15 belum menunjukkan ketaatan, kita jangan langsung mikirnya hukumannya apa, koreksinya kasih gambar besar konsekuensi dari hal itu. Tapi kita mikirnya kita belum menanamkan apa. Jadi kita harus gimana, ya? Dan itu harus dialog lagi gitu ya. Dan mengatakan selalu dengan remaja kita nggak berhadap-hadapan ya. Kita udah mengatakan itu ya. Tapi bersama-sama. Papi, mami mau tolong kamu.
Karena kalau kamu nggak taat sama guru, sama kepala sekolah, dan itu jadi kebiasaan, nanti kamu kalau jadi kuliah, terus kamu kalau kerja, nah ini kita kasih lihat. Nah, Papi Mami mau tolong kamu dalam hal itu. Ayo kita bicarakan bagaimana supaya kamu bisa lebih taat. Karena ini bukan buat Papi Mami loh, bukan loh. Bilang gitu ya. Buat kamu. Coba pikirkan. Nah, ayo kita diskusikan gimana caranya dalam hal ini, dalam hal itu, dan sebagainya. Begitu ya. Baik, kami boleh lanjutkan dulu ya. Nah, sebetulnya kalau di buku kan sudah habis sampai di situ. Ya, halaman 144 itu. Ya, tapi kami mau membahas mengenai lampirannya itu, halaman 157 ya, mengenai courtship, penjajakan dan dating ya. Jadi kami kembali ke screen sekarang. Sebentar. Iya. Nah, ini adalah summary dari courtship versus berpacaran. Begini ya, saya ingin kasih tahu dulu bahwa jelas ini adalah satu standar yang cukup tinggi. Tapi kita pelajari saja, ya. Kita membahasnya, ya. Nggak akan mencapai yang ideal. Kami pun tidak demikian. Tapi kita perlu membahas saja supaya hal-hal ini tuh dibicarakan, ya, bersama anak-anak sejak dini. Jangan dibicarakan nanti umur 17, nggak laku omongan kita. Sejak dini, sejak mereka pra-remaja, udah boleh bicarakan hal-hal yang begini. Jadi lampiran itu berisi gini, penjajakan itu adalah untuk usia siap menikah. Ya, itu courtship itu usia siap menikah. Usia berapa? Ya bisa beda-beda. Ya, di keluarga yang sudah diperlengkapi secara ekonomi, secara sosial akan lebih cepat umur menikah itu. Nah, kalau berpacaran itu sering itu usianya itu dini berpacaran itu. Ya. Nomor 2. Yang kedua, kemungkinan adanya hubungan cinta yang matang. Sedangkan di pacaran, ya buat coba-coba aja, buat tahu-tahu kenalan aja, cocok atau enggak. Gitu. Ya, itu ya. Secara kultural nih ya, secara kultural ya. Nomor 3, itu kalau courtship itu menjurus ke pertunangan. Kalau berpacaran, belum tahu, nggak ada komitmen, arah tujuan yang pasti, cuma mau pacaran, begitu ya. Tanya-tanya malah kabur dia. Nomor 4. Yang keempat, ada komitmen pribadi dari kedua pihak untuk menjajaki pernikahan. Itu ada latar depannya itu tadi ya. Kalau berpacaran itu cenderung karena keinginan pribadi, keinginan egois dari pribadi untuk menjalankan atau karena tekanan kelompok. Kayaknya semua orang punya pacar gitu ya. Kamu pacarnya siapa? Atau kalau di SMA kan suka dijorok-jorokin kan. Kalau sekarang malah SMP. Lu berani nggak nembak si itu? Oh yo, coba kita pengen lihat. Jadi orang tuh bisa karena, anak tuh bisa karena itu. Begitu ya. Nah, yang kelima adalah kalau courtship itu mempertimbangkan faktor-faktor di luar pasangan. Faktor itu apa? Orang tua. Jadi kalau dalam courtship itu orang tua terlibat. Keluarga besar, iman, dan nilai-nilai pribadi, itu semuanya terlibat. Kalau orang berpacaran tuh udah berpusat pada pasangan pelaku aja fokusnya, satu aktivitas berpacaran itu sendiri. Jadi sering itu yang kayak gini nggak diperhatikan. Keluarga, oh nggak usah. Orang tua, enggak, jangan kasih tahu dulu, kan kita belum tahu kok mau apa kok. Atau soal iman, ya, saya sendiri waktu saya remaja, saya banyak sekali melakukan kesalahan dalam hal ini. Sehingga soal iman tuh saya nggak perhatikan, oh, orang cuma mau pacaran-pacaran aja, begitu ya. Dan itu yang kita nggak mau terjadi di anak-anak kita. Saya juga nggak mau itu terjadi apa yang saya alami di anak-anak kami. Nggak mau, karena aktivitasnya tuh hanya muter-muter di pacaran itu sendiri, nggak kemana-mana. Nah, memang kita tahu ada teman-teman saya yang berpacaran sejak SMA, kemudian terus sampai menikah. Ada yang begitu. Tapi yang kita bahas di dating di sinilah yang kebanyakan cuma ya berpacaran cuma untuk berpacaran, nggak tahu, ya nggak tahu nanti gimana nanti, begitu ya.
Itu dia yang nomor 5. Nomor 6. Nomor 6, penjajakan adalah sarana, sebagai satu sarana untuk menuju satu tujuan akhir, ya, ada yang dituju. Kalau pacaran merupakan satu ujung atau akhir yang putar-putar, tadi yang Pak Rizal bilang, ya, jalan di tempat, ya. Cuma kalau kita ada weekend terus cari teman jalan bareng atau apa, hanya sebagai satu kegiatan yang betul-betul nggak ada tujuan, nggak ada progresifnya. Nah, jadi saya pun cerita kepada anak-anak kami sejak remaja dan remaja, cerita kesalahan-kesalahan saya, bagaimana melakukan berpacaran yang nggak kemana-mana, dan sebagainya. Mereka mengerti, oh gitu tuh, dan saya melakukan itu salahnya ayah zaman dulu, begitu ya. Nomor 7. Penjajakan itu prosesnya terkendali atau dikendalikan, gitu ya. Artinya bisa berhenti kalau kita melihat kayaknya ada sesuatu yang secara prinsip kita nggak siap, gitu ya, dan tidak menuju akhir yang dimaksudkan. Nah, kalau pacaran ini proses yang tidak terkendali atau tidak dikendalikan, yang ngalir aja gitu, gimana nanti. Kalau ada faktor yang memberatkan, seringkali terus putar-putar di situ. Kalau kita menikmati kebersamaan, tapi ada hal-hal yang besar yang nggak cocok, atau ada sesuatu yang secara prinsip yang nggak usah lah, memang cuma mau menikmati kebersamaan, dan tujuan akhirnya memang nggak ada, tapi hanya untuk betul-betul just enjoy the time. Makanya juga adalah misalnya ya pacaran dengan yang tidak seiman. Saya mengalami dulu waktu remaja, itu tidak terkendali, dan waktu dibiarkan, lama-lama ada orang yang berpacaran dengan tidak seiman udah berapa tahun, 2 tahun, karena pada awalnya nggak dibahas dengan orang tua. Terus waktu kemudian mulai tanya orang tua, udah enggak lah, kan ini juga cuma gini kok, nggak akan sampai menikah. Tapi waktu prosesnya berjalan bertahun-tahun, ya kemudian itu jadi, wah, jadi udah terlalu lama ya. Dan ya hal-hal seperti ini perlu diperkenalkan kepada anak-anak kita yang remaja. Lihat nih ada kasus begini, lihat nih ada kasus begitu, supaya jadi bahan pembelajaran sejak dini ya. Nomor 8. Penjajakan berada dalam konteks menuju pernikahan. Konteksnya adalah ada latar depan tadi. Sedangkan berpacaran harus berada dalam konteks masa penjajakan yang tidak bisa lepas sendiri. Jadi sebetulnya dalam proses courtship, di dalamnya ada lingkaran berpacarannya. Ya. Waktu courtship itu mengarah ke hal yang ada latar depan dan ada tujuan. Nah, di dalam prosesnya ada pacaran atau datingnya, di mana ya ada waktu bersama, menikmati persamaan sama satu sama lain. Jadi pacaran itu adalah lingkaran kecil di dalam lingkaran besar courtship. Nah, sekali lagi ini ya, yang 2 slide ini adalah summary, ringkasan dari apa yang ada di lampiran. Dan kita perlu mulai membahasnya dengan anak-anak secara terbuka. Sejak, lihatlah kematangannya ya, sejak umur 10 dibicarakan secara terbuka, supaya jangan nanti tiba-tiba anak remaja ada yang umur 13, umur 14, 15, aku udah punya pacar. Begitu misalnya gitu. Terus orang tua terkaget-kaget. Karena apa? Karena nggak pernah membahasnya. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh bagaimana cara membahas, bahan-bahan apa yang bisa dipakai, supaya kita menjadikan hal-hal ini sebagai sesuatu pembicaraan yang nggak tabu antara orang tua dan anak. Sehingga kita bisa tetap menolong anak-anak kita, mendampingi mereka untuk memasuki masa-masa mereka nanti ya. Nah, sekarang. Secara komunitas kami melakukan bersama-sama. Ada beberapa topik yang kami diskusikan dengan anak-anak remaja. Jadi parents and teens. Nah, kami membahas boys and girls relationship. Itu mengenai apa yang sopan, apa yang pantas gitu. Terus kemudian waktu membahas mengenai penjajakan berpacaran, kami membahas juga, atau kami nonton kayak film waktu itu musim ya, yang Laskar Pelangi ya, mengenai ketertarikan. Dan orang tua membagikan, jadi membagikan pengalamannya, mulai tertarik sama lawan jenis itu umur berapa dan apa pengalamannya, bagaimana dia menyadari bahwa kalau cewek itu indah gitu ya, cantik ini, dan masing-masing membagikan waktu dulu masih remaja seperti apa. Dan kemudian sebelum acara itu juga kami membahas berupa seri di komunitas dengan beberapa keluarga. Jadi sebelumnya juga untuk memperkuat hal ini kami membuat survei, anak-anak diminta survei
Jadi anggota kelompok komsel kita berapa orang, terus tanya, om ini, tante ini. Kemudian di kolom berikutnya kami bahas omnya dari kota apa, tantenya dari kota apa. Kolom berikutnya kenalannya mulai kenal tuh tahun berapa ya. Terus mulai serius tahun berapa, menikah tahun berapa. Nah itu memberikan gambaran. Jadi anak-anak bisa lihat, oh satu dari mana, kemudian yang ini dari kota yang beda. Terus kemudian ketemunya di mana, mulai tertarik, serius sampai menikah. Dan mereka bisa melakukan perhitungan gitu ya. Umur berapa om ini married, om ini Oh, segini lama nih masih pacarnya jauh gitu ya. Oh, yang ini cepet ya, yang lebih cepet ya, macam-macam. Tapi dari kasus-kasus nyata, dari hal nyata begitu ya. Itu mereka ngerti, oh ketemuannya mulai serius itu di umur-umur berapa pada ya untuk orang tuanya. Dan dari tabel itu terus dirata-rata, oh umur segini. Oh jadi umur segitu ya baru nih rata-ratanya ya, umur 25 atau begitu ya. Terus dari situ kan mereka ngambil kesimpulan. Kita nggak usah ngomong, nanti bolehnya umur seberapa gitu. Jadi manfaatkanlah komunitas, manfaatkanlah care group untuk mendiskusikan secara terbuka. Kelompoknya itu berisi 5 pasang suami istri dan anak-anak remaja gitu ya, sekali dalam satu kelompok. Itu menarik sekali ya. Nah, ini adalah berikut ini materi-materi yang bisa didiskusikan di keluarga ya. Jadi ada beberapa buku yang kami pakai, ada beberapa juga kalau mau pakai di komunitas bareng-bareng juga bisa. Nah, kami membeli beberapa buku yang sederhana. Buku ini banyak gambarnya, hurufnya besar, tergantung usia ya. The Princess and the Kiss itu membicarakan tentang boys and girls relationship secara ringan dan terbuka sesuai dengan umur anak-anak kita. Ya. Nah ini kan dongeng-dongeng yang begini nih kan, ya gitu ya, yang mulai memperlihatkan ada hubungan-hubungan, tapi secara wajar begitu ya. Berikutnya adalah buku ini. Ya, kami punya buku kecil yang mengenai Stay in the Castle. Ini menarik sekali mengenai putri yang dia setiap malam ternyata dia kabur, dia ikut pesta-pesta gitu ya. Terus kemudian akhirnya dia ketemu dengan orang, terus dia meninggalkan istana dan dia hidup menjadi orang biasa, dan kemudian datanglah si pangeran suatu saat yang mencari gitu dan dibilang, waduh ternyata si putri udah kabur sebelum waktunya. Jadi mendorong mereka untuk menanti sampai orang yang tepat itu datang ya. Atau buku seperti ini, Before You Meet Prince Charming, kami membahas dari bab ke bab gitu ya, terus kemudian mendiskusikan. Ada hal-hal yang mereka nggak setuju, ada hal-hal yang kita melihatnya, oh ini kayaknya ini udah umur serius gitu ya, tetapi dengan membaca buku bersama bab 1 gitu ya, nanti kita bahas. Ini dibahas beberapa minggu ya, lama gitu. Tetapi dengan membaca buku bersama bab per bab itu bisa coverage-nya lebih dalam dan bisa lebih runut gitu. Dan itu jadi nggak gini ya, orang tua ke anak. Kamu jangan gini, begitu. Jangan gitu, nggak. Tapi mau kita menang, gitu ya. sama-sama bahas dari satu sumber, dan itu adalah sumber ini yang berbicara ke hati si anak. Kita bisa membahasnya. Di dalam bab-bab itu ada yang anak-anak ketawa-ketawa, nggak setuju, oh masa gini sih, oh nggak mau kayak gini. Iya nggak apa-apa. Ya, tapi kita bisa mendiskusikan hal itu bersama. Buku berikutnya. Ya, kami bahas mengenai emotional purity. Karena untuk anak-anak remaja sebetulnya mereka belum ke yang jauh-jauh begitu ya, yang kayak kita khawatirkan. Tetapi dalam relationship biasanya itu adalah hal-hal emosional gitu ya. Misalkan tindakan-tindakan yang kalau istilah anak-anak sekarang PHP gitu ya, atau tindakan-tindakan yang membuat seseorang merasa dispesialkan. Sementara itu enggak, aku cuma bantuin dia, aku cuma bawain tasnya gitu ya, misalkan, karena mereka nggak punya pemahaman tindakan apa yang memberikan sinyal bahwa seseorang menunjukkan perhatian secara emosional dengan ekstra. Iya, beberapa kali kami juga berbicara dengan anak-anak kami yang mereka memperlakukan teman wanitanya begini begitu, dan kami bisa jadi nggak anak itu merasa kamu spesial atau kamu naksir dia. Ya enggak sih, menurut aku enggak sih, bisa gitu tuh diskusi-diskusinya. Nah, gimana kalau kamu begini, kalau kamu begitu, itu didiskusikan secara terbuka ya. Dan jadi ini berbagai materi yang lebih berat dan lebih serius. Ada keluarga yang pakai Passport to Purity,
ya, sebagai narasumber yang baik, ini dibahas juga bersama bab demi bab, itu bagus sekali ya. Emotional purity juga kami bahas bab per bab bersama dengan anak-anak. Ada yang mereka nggak setuju juga. Terus kemudian sekali lagi biasanya kami ambil simple guideline. Jadi kalau dia bilang enggak gitu ya, biasanya kita tanya, kamu melakukan hal itu juga nggak dengan beberapa teman yang lain. Kalau hanya satu orang yang diistimewakan, tentunya hal itu bukannya enggak gitu ya, tetapi apakah kita melakukan hal yang sama dengan teman-teman yang lain juga. Ya. Itu check and recheck-nya. Kayak tadi, what if everybody does it? Nah, ini pertanyaannya, apakah kita memperlakukan hal yang sama untuk orang yang lain? Iya, bahan lain adalah dari ini Pendeta Cangkuifa, ya. Ya, ini bisa dipakai untuk remaja yang lebih besar. Lebih besar. Jadi Anda bisa lihat lah ya, ini cuma contoh-contoh ya. Anda bisa lihat di toko buku rohani atau bersama-sama mereka mencari itu apa yang mau dipakai sebagai bahan. Yang paling penting adalah ada pembicaraan terbuka soal-soal itu. Karena di banyak keluarga dan itu juga adalah tiba-tiba anak punya pacar, jadi nggak boleh, terus gimana, itu jadi main kucing-kucingan, itu yang kita hindari ya. Dan berikutnya adalah ringkasan dari 3 fase penjajakan ya. Di buku ada, kami secara cepat saja ya, ada eksplorasi, penyelidikan, bukan dengan orang yang tidak dikenal, sudah membina persahabatan secara wajar, mengakui ada kemungkinan menikah, tujuannya menemukan emosi secara sendiri, dan bisa ini terus nggak jadi gitu ya. Belajar menata ulang kepentingan pasangan begitu ya. Dan mengembangkan aspek-aspek yang menyenangkan dan memperbaiki aspek yang tidak menyenangkan pada pribadi masing-masing. Atau ada beberapa hal lainnya, menemukan, memperkuat, memperjelas kesukaan, ketidaksukaan. Dan setelah penyelidikan, ada konfirmasi, ya, fase untuk mengungkapkan diri, belajar memberi menerima. Ini semuanya ada di buku, ya. Jadi kami bahas secara cepat saja, dan baru masuk fase jatuh cinta. Dan ini yang dibahas melalui pembahasan buku-buku tadi. Ya, kemudian ketiga adalah ikrar janji, ya, mencapai perkawinan jiwa, ya. Nah, di buku juga ada mengenai 10 petunjuk untuk penjajakan di halaman 166. Anda perlu membacanya saja di situ ya. Nggak perlu semuanya bisa disetujui karena bisa beda budaya, beda cara begitu ya. Dan yang terakhir adalah halaman 167 sampai 70, kita mau menyelamatkan hati ya Anda ya. Dan itu adalah patokannya 1 Petrus 1 ayat 16. Kuduslah kamu, Tuhan bilang, sebab aku kudus. Itu yang kita mau tanamkan kepada anak-anak kita. Dan dari situ ada contoh di situ ritual antara ayah dengan anak umur 13 tahun yang menunjukkan harapan dari orang tua bagi anak di masa depannya. Dan nanti Anda silakan modifikasi. Kami juga melakukan untuk anak-anak saya. Waktu setiap anak usia 13 tahun ulang tahun, saya merayakan saya ayah makan di luar berdua dan ngobrol, ada ritual tertentu yang istimewa untuk menjadi ingat-ingatan ya, tonggak ingat-ingatan ya. Tapi dari kecil kami sudah membahas mengenai bagaimana saya adalah sebagai ayah adalah pelindung mereka, dan hubungan-hubungan ini perlu mendapat persetujuan saya sebagai ayah. Itu yang kami ingatkan sejak mereka umur 7, umur 8 begitu ya. Dan lebih baik melakukannya sangat dini daripada nanti sudah tidak bisa memberikan suara sama sekali ya. Jadi itu yang kita perlu bahas sejak pra-remaja sehingga nanti prosesnya akan enak, sama-sama tahu, orang tua mengikuti anak-anak, mendampingi dengan baik begitu ya. Nah, silakan, kita punya waktu untuk bertanya jawab lagi di sesi terakhir ini. Ini ada pertanyaan, bagaimana memenuhi kebutuhan sosial anak preteen usia 8 tahun di saat pandemik seperti saat ini, Pak? Terus kemudian, strategi melatih kebiasaan anak preteen hanya melalui hubungan saja kah? Kemudian, bagaimana mengatasi anak usia 8 tahun yang suka tidak melakukan standar jika tidak ada orang tua, bendera peringatan nomor 1.
memang tidak dalam semua hal dia melanggar. Iya, benar ya. Ya, mengenai kalau anak yang nggak melakukan standar itu pasti terjadi lah. Namanya juga anak-anak ya. Dan ini biasanya yang kita nggak melakukan standar, kesalahan-kesalahan pasti anak-anak ada. Tapi kita melihat perkembangan dan kemajuan dari waktu ke waktu. Ada hal-hal yang dia nggak lakukan pasti sama juga kita keteteran untuk ini dan itu. Tetapi yang dimaksudkan standar itu adalah nilai di sini ya. Kalau mengenai hal yang dilakukan kesehariannya, oh yang keteteran pasti ada ini yang belum, itu yang belum, apa yang belum, sama dengan kita juga. Tetapi lebih dari nilai yang disepakati, nilai-nilai yang memiliki nilai moral. Nah itu yang kita perlu lebih awas. Dan kalau dia nggak lakukan, terus mesti gimana? Nah yang pertama kita mesti cek diri kita sendiri, apakah kita sudah menanamkan hal itu. Kalau belum, berarti mungkin memang kita kurang menanamkan Nggak bisa hal mengharapkan. itu, gitu ya. Dan kita perlu membahas lebih lagi mengenai standar tersebut yang masih nggak ada di diri anak kita. Sebetulnya bahwa apa yang ada di anak-anak kita itu merupakan cermin bagi kita. Jadi kalau nggak ada di anak kita mesti diapain? Sebetulnya lebih kalau nggak ada di anak kita mesti ngapain, gitu ya? Karena mereka adalah cermin dari apa yang sudah kita lakukan. Jadi tolonglah anak-anak dan kita bisa mendiskusikan lebih lagi nilai-nilai apa sih yang perlu, satu standar yang perlu kita tanamkan. Dan standar-standar tersebut nggak semuanya nilai tersebut akan bisa tertransisikan, akan dalam perjalanannya perlu pengalaman hidup, pengalaman pergumulan yang akan membuat mereka mengambil nilai tersebut. Ya. Jadi saya ingin simpulkan itu satu ya, setiap kali melihat kekurangan anak, diskusi kita itu seperti yang Bu Rina katakan tadi, apa ya bagian yang kita belum apa? lakukan. Ya. Jadi bukan dia harus dihukum apa, dia harus dikasih konsekuensi, bukan. Kita ini gimana ya, kita belum nanam apa ya. Kami sering berdiskusi begitu, kenapa dia begitu ya? Apalagi nih, apa yang kita kurang nih? Bab mana misalnya begitu ya? Ataupun kalau kita sudah lakukan, tapi terus kita lihat dia nggak lakukan gitu ya. Contoh yang sederhana mengenai standar moral ya, yang kami sering bagikan di sesi-sesi yang secara contoh gitu adalah mengenai satu prinsip bahwa the power of sin is in its secrecy, bahwa kekuatan dosa itu adalah kalau disembunyi-sembunyiin. Nah, apakah hal-hal anak-anak kita menyembunyikan sesuatu terjadi? Oh, terjadi. Tetapi prinsip itu kita tanamkan. Kapan mereka menerapkannya? Nah, itu kuasa Tuhan, gitu. Itu betul-betul anugerah, betul-betul Roh Kudus yang bekerja di dalam hati mereka. Waktu mereka simpan sesuatu, terus kemudian suatu saat bahwa kita sudah menanamkan prinsip itu, bahwa kalau kamu mengakui, udah bawa ke dalam terang, kamu akan dimerdekakan oleh kebenaran. Jadi kalau kamu bilang, itu kan bisa ditolong. Itu prinsip ya. Nah, apakah segera? Oh ya enggak. Kemudian ada pada satu masa terus mereka bilang, Aibun sebetulnya aku mau ngomong gitu ya, aku tuh begini. Yang kejadiannya ya enggak kemarin, kejadiannya udah dilakukan. Apakah dia simpen baca buku yang enggak baik, ataukah dia melihat gambar yang enggak baik, ataukah apa begitu ya, tetapi bahwa dia kemudian mengakui hal itu dan meminta didoakan atau tanya gimana supaya aku bisa ditolong, itu adalah satu prinsip yang kita tanamkan, tetapi nggak segera berbuah kelihatan, gitu ya. Ada proses dan ada waktu di situ. Jadi waktu mereka nggak lakukan standar, baik yang kita tahu, kita sadari, maupun yang mereka nggak sadari, kita perlu untuk betul-betul mendoakan terlebih dahulu dan menanamkan prinsip tersebut. Terus kemudian dari waktu ke waktu kita cek and recheck. Kayak yang Pak Rizal katakan, biasanya kalau ngobrol dengan anak-anak, ada nggak yang ayah perlu tahu, gitu ya? Atau kalau untuk anak-anak yang lebih besar, how is it going with your life, gitu ya? Kalau sama-sama kita orang dewasa di Komsel dengan teman yang kita berpartner untuk accountability, kita bisa tanya, gimana? Lu gimana sekarang, gitu ya? Nah itu pertanyaan itu mengundang seseorang untuk mengungkapkan hal apa yang dia masih struggle dan bisa ditolong, gitu ya. Jadi lihat apa yang menjadi tanggung jawab kita dan kemudian tanamkan satu prinsip accountability body
yang kemudian bisa membuka kesempatan kalau dia melakukan sesuatu yang nggak sesuai standar, ada kesempatan untuk bisa diakui atau bisa di-sharing-kan. Ya. Udah semua belum ya? Oh, bagaimana melatih Pritin? Apakah dengan melalui hubungan saja? Melalui semuanya, melalui kegiatan, melalui tanggung jawab, melalui activity. Tadi foto-foto yang kita lihat ya, membangun hubungan itu bukan hanya dengan ngobrol dan berpandang-pandangan, tetapi melalui banyak kegiatan. Di kantor pun kalau melalui dengan team building, dengan outbound, dengan melakukan refreshing bersama-sama, piknik sama-sama, itu semuanya membangun hubungan. Jadi membangun hubungan bukan hanya dengan bicara dan one on one saja, tetapi dengan banyak melakukan kegiatan bersama keseluruhannya. Iya. Pemuritan terhadap anak-anak kita. Waktu Anda melakukan aktivitas bersama, entah itu main, entah itu masak, entah aktivitas ya, Anda bisa lebih devotion bersama. Ya. Lebih wajar. Lebih bisa ngobrol connect. Ya. Jadi nanti devotionnya itu saat teduh bersama atau memuji Tuhan bersama, jadi nggak ritual, jadi sesuatu yang hidup karena ada hubungan dari melalui aktivitas-aktivitas itu. Jadi kami menggunakan aktivitas itu sebagai jembatan untuk nanti masuk ke hal-hal yang rohani. Kalau yang aktivitas itu nggak ada, hal-hal rohani nggak masuk. Tadi yang pertanyaan tadi, dia jadi nggak suka dengan hal rohani karena nggak wajar, ini terpisah kehidupannya, begitu ya. Udah semua ya tadi. Ya. Ya. Oh, satu lagi yang pertama, gimana menolong anak Pritin umur 8 tahun di masa pandemi? Ya. Ada orang tua yang bukain Zoom. Jadi kompakan beberapa orang tua ya, ngezoomin anak-anaknya. Ya ada anak yang terus terhibur dari situ, begitu ya. Ada yang belum cukup terhibur. Ada yang terus dengan sepupu-sepupu janjian ke taman bersama yang tempat terbuka. Begitu ya. Ada yang begitu juga ya. Goes bareng. Ada yang naik sepeda bareng, begitu ya. Ada yang berolahraga bersama, begitu ya. Tapi kebanyakan ketemu di tempat terbuka. Iya, kalau untuk masa ini yang sangat menolong, termasuk untuk kita, adalah membangun rutinitas. Karena kita itu, kalau kita punya rutinitas itu menolong sesuatu, time slot-nya ya. Nah, bangun rutinitas, apakah itu diisi olahraga, kemudian lakukan ini, lakukan itu. Kalau kita punya time slot dan udah tersusun dengan baik, itu sangat menolong. Isinya gimana? Diskusikan dengan anak-anak. Iya, tapi kalau masa gini ya, diskusi deh. Nanya, kita bikin sesuatu yang excited gitu ya. Bikin, kita mau apa yuk? Gitu ya. Saya lihat di FB teman saya baru jalan-jalan ke Bogor tuh apa? Kebun Raya Bogor, naik sepeda, speed. Itu excited sekali. Exciting sekali. Buat mereka, wah seneng cuma setengah hari. Jadi lakukanlah hal-hal yang di luar rutinitas itu buat anak-anak juga. Karena sekarang banyak anak yang stres juga dalam masa begini. Kita harus ajak dia keluar dari rumah. Dan orang tua juga perlu untuk keluar dari rumah dengan memperhatikan protokol ya. Ada yang bertanya, jika kami baru memulai melakukan one-on-one dengan anak kami usia 14 tahun, apakah perlu frekuensi one-on-one diperbanyak untuk mengejar ketertinggalan, misalnya 2 kali dalam sebulan? Iya. Ini gini ya. Ini bukan kayak kejar setoran. Jadi hubungan itu nggak bisa digitukan kan ya. Nggak bisa, kita kurang nih dulu ya. Sekarang kita banyak-banyakin gitu ya. Tapi kalau Anda menetapkan akan melakukan itu, udah bagus banget. Lakukanlah secara wajar dengan anak Anda umur 14 dan nikmati. Ya, pikirkan cara-cara yang membuat itu jadi wajar.
apakah dia menentukan tempatnya, apa obrolannya, dan segala macam. Tapi nggak perlu, kalau dulu kurang, sekarang harus jadi 3 kali seminggu. Oh, itu anak juga enek nanti. Ya, jadi nggak usah gitu ya. Jadi yang secara wajar aja ya. Tapi bagus, one on one lah. Betul sekali. Ya, jadwal yang biasanya bekerja dengan baik adalah weekly. Ya. Kalau jadwal yang bulan minggu ketiga ini, nah itu jadwal weekly itu mudah untuk menjadi rutinitas. Iya. Ada yang bertanya, apakah ritual yang tadi Bapak lakukan di umur 13 tahun itu dikhususkan hanya ke anak cewek atau bisa dengan anak cowok juga? Cewek dan cowok. Iya, cewek dan cowok. Ritual seperti itu kami memodifikasinya. Ada yang dikasih kalung, cincin gitu untuk menandakan, untuk menjaga kekudusan begitu ya, untuk nanti dikasih ke calonnya nanti begitu itu. Tapi saya lakukan dengan anak-anak semuanya. Ada komunitas-komunitas yang melakukan bersama. Iya. Ada banyak. Ini hanya satu metode, satu cara, satu kenangan yang menolong supaya anak mengingat ya. Ada sesuatu yang ada tonggak penting dalam kehidupannya. Jadi ada komunitas seperti Sahabat Kristus ya, Pak Christian dan Bu Ana. Itu sama-sama anak-anak masuk umur 13 seperti dibaptis tanda kutip. Gitu ya, bar mitzvah itu ya orang Ibrani ya. Tuh untuk menandakan ini tonggak dewasa penting dalam hidupmu. Kamu tuh udah dewasa sekarang tuh. Berlakulah sebagai orang dewasa, dan buat orang tua, perlakukanlah anakmu sebagai orang dewasa. Begitu tuh. Dengan upacara penting itu dalam komunitas. Bagus. Nah, kalau dalam mempersiapkan anak-anak dalam konteks hubungan, biasanya kalau untuk anak perempuan dikatakan bahwa nanti sejak mulai sekarang gitu ya, kamu akan dapat perhatian lebih dari lawan jenis, atau kamu mulai memperhatikan lebih. Nah, untuk anak perempuan kita kasih tahu bahwa papa mama terutama ayah ya itu bertanggung jawab untuk anaknya. Jadi nanti sampai seseorang yang akan melanjutkan tanggung jawab itu menjadi pasangan hidup, nah itu adalah kamu di bawah proteksi papa gitu ya. Jadi sampai nanti orang itu datang, kalau ada apa kamu kenal atau tertarik, kasih tahu, karena sekarang yang menjadi penanggung jawab adalah ayahnya. Nanti sampai orang tersebut datang, tonggaknya dialihkan ke pasangan tersebut. Itu membuat anak-anak tahu bahwa ini adalah family thing. Iya. Dan untuk anak cowok kita kasih tahu bahwa kalau kamu punya ketertarikan atau itu memperhatikan seseorang secara khusus, ingat bahwa anak itu adalah somebody's daughter yang berharga. Jadi kamu perlu untuk menghargai dan juga memperlakukan seorang yang kamu tertarik betul-betul dengan hormat, menjaga dengan hormat dan mendapatkan restu gitu ya dari papanya tuanya atau minta izin. Yeah. Itu dikatakan. Jadi kalau ada anak-anak meskipun kan nggak kenalan langsung kenalin langsung ngomong ke orang tuanya enggak, tetapi waktu teman kamu mengindikasikan bahwa kayaknya papaku nggak setuju, aku belum boleh gitu ya. Nah, hormati. Kalau belum boleh, mundur, back off ya. Mungkin orang yang sama pada waktu yang berbeda menjadi orang yang tepat, tapi waktunya mungkin bukan waktu saat ini. Jadi betul-betul menanamkan untuk menghormati seseorang atau betul-betul menekankan bahwa anak kita berada dalam perlindungan kita. Sebagai orang jadi nggak lakukan ini sebagai satu yang nyumput-nyumput. Ya, jadi begitu ya. Jadi waktu anak cowok kami tertarik, kami bilang, oke, dia udah tanya belum sama papanya untuk kamu jadi pacaran begitu ya, untuk ini. Di umur yang udah lebih siap. Di umur yang udah besar ya. Oke, kita tunggu dia. Terus waktu datang jawabannya, papanya nggak setuju sih. Oh, dia sedih ya. Nggak setuju sih papanya gitu. Oke, jadi ya aku harus mundur sih. Ya oke. Fair enough. Itu gentleman. Begitu. Karena ayah juga kasih izin sama cici kamu atau adik kamu. Tapi kalau ayah nggak kasih izin, mereka nggak boleh begitu. Ya, bolak-balik jadi. Ya.
Tapi kalau untuk anak-anak pra-remaja biasanya ketertarikan itu terus mulai kasih inilah ya Valentine, kasih sesuatu yang spesial, kasih boneka, kasih ini. Dan group setting itu menolong. Dan di kelompok kami, komunitas kami itu tertolong juga karena kami keluarga dan keluarga. Jadi kalau tahu si ini suka sama si itu, gitu. Tapi kalau kasih hadiah bukan dari aku untuk dia, tapi dari keluarga untuk yang ulang tahun atau untuk event yang khusus gitu ya. Jadi family yang memberikan hadiah gitu ya, itu menjadi nggak langsung One to one. Ya. Atau untuk anak kami ada yang cukup ini, kalau dia suka sama orang, aduh rasanya mau memberi sesuatu gitu ya, gampang sekali beli ini, beli itu. Nah adiknya ngingetin, kan nggak boleh kasih sendiri gitu ya, ini waktu umur masih Umur 10 kali. 10, 11, kan ini dari family kita kasih dia gitu ya. Atau kalau dia betul-betul menunjukkan ketertarikan yang mau kasih sesuatu, saya suka ngerem dulu, artinya kamu tunggu dulu. Betul nggak kamu suka beneran gitu, ini namanya anak umur 10 ya, boleh nggak kamu tunggu beberapa waktu dulu? Ya deh. Nah, nanti dia simpan hadiahnya. Jadi sampai sekarang ada beberapa hadiah yang disimpan dan tidak pernah disampaikan, tetapi dorongannya untuk beli sesuatu untuk dia itu ada. Dan kita jangan terlalu takut. Iya. Itu anak-anak suka-sukaan begitu, justru waktu kita terbuka, kita ikut mendampingi dan memfasilitasi. Misalnya anak kami, oh mau beli ini nih boneka, ya udah kita beli. Oke, terus kamu mau kasihnya kapan? Ini nih, tunggu waktu dia baru pulang dari ini komisi remaja gitu ya. Ini nah, terus ada barang-barang gitu tuh yang terus disimpan. Nggak jadi, aku udah nggak seneng sama dia gitu ya. Oke, kita juga ya nggak ngetawain, nggak ngeledekin, nggak suka kan, dulu suka-suka enggak. Tapi itu adalah proses yang wajar yang perlu kita dampingi anak-anak melewati itu. Gitu ya. Dan untuk beberapa anak betul-betul terus itu jadi prinsip, waktu dia terdorong untuk kasih secara spesial yang berlebih atau ini, kemudian dia ngerem. Dia suka waktu beli terus kemudian dititipin ke kami. Titip ya Bun ya, tapi nanti kasihnya kalau aku bilang gitu ya. Dan itu ada beberapa sampai dia udah besar nggak jadi. Jadi udah sekarang yang itu aku titip mana ya Bun ya, waktu itu mau dipakai sendiri sekarang. Oke. Ya untuk supaya nggak gerusa-gerusu gitu ya. Ini ada yang bertanya, Pak. Pak Rizal dan Bu Rina, kalau dilihat dari cerita Bapak dan Ibu, sepertinya maksimal sekali dalam memberikan arahan dan membimbing anak-anak mulai dari kecil sampai dengan melakukan cerita buku-buku kepada anak-anak. Bagaimana membagi waktu antara pekerjaan atau usaha, pelayanan, atau aktivitas sendiri, hobi atau olahraga, dengan keluarga atau anak-anak. Terus yang kemudian pertanyaannya yang kedua, dalam apa seorang ayah bisa sangat dekat atau perlu tahu dengan anak perempuannya di masa preteen, sedekat apa, dan apakah untuk hal-hal yang bersifat persoalan wanita harus ditangani khusus oleh ibu? Ya. Tentu hal-hal yang menyangkut, misalnya sebelum datang menstruasi, itu Bu Rina udah menjelaskan kepada anak-anak cewek. Terus menolong bagaimana nanti menghadapi itu. Itu cuma satu contoh ya, tapi beberapa hal. Jadi saya nggak masuk di hal-hal teknis seperti itu. Tapi berusaha mendekatkan diri, iya. Begitu ya. Berusaha terus dari berbagai segi. Dan itu betul-betul diusahain gitu ya. Tadi ditanyakan bagaimana bagi waktunya. Iya, betul sekali. Kami orang yang sangat penuh waktunya, tapi biasanya kalau orang yang sangat penuh jadi membaginya dengan dengan rinci ya. Cuma kami memang berusaha sekali, misalnya, dan kami punya kantor sendiri ya. Waktu pulang kantor saya akan berusaha tenggo, gitu ya. Dan kami berusaha lagi minta sama Tuhan. Ini betul-betul minta sama Tuhan karena tahu bahwa Tuhan inginkan itu. Kami betul-betul terus Tuhan inginkan itu. Jadi minta sama Tuhan, gimana ya? Boleh nggak minta kantor kami jadi lebih dekat lagi dengan rumah? Minta tuh sama Tuhan betul-betul.
dikasih sama Tuhan karena yang kita minta betul-betul yang dia mau begitu ya. Nah, jadi kami betul-betul mencoba mendekatkan kantor ke rumah, mendekatkan kantor ke rumah, mendekatkan kantor ke rumah. Terakhir adalah dekat sekali jarak kantor ke rumah sehingga saya bisa pulang tenggo terus jam 5 tuh udah bisa main badminton sama anak-anak tuh sejak mereka pra remaja. Jadi memang diusahakan dan diminta kepada Tuhan. Dan Tuhan banyak sekali kasih. Jadi waktu kami minta sesuatu yang Tuhan ingin, terus Dia kasih, terus kami dimampukan gitu. Enggak karena kehebatan kami untuk melakukan ini, tapi belajar dari buku yang harus gini ya. Gimana caranya ya? Kita terbatas dalam hal ini. Wah Tuhan, kami ingin sekali lakukan ini. Bagaimana caranya? Dan Tuhan menolong untuk menghilangkan kendala-kendala termasuk waktu. Begitu ya. Ya, jadi secara praktis kemudian mulai ditaruh lah ya jadwal. Apakah kita dinner seminggu sekali gitu ya. Sekarang dengan anak-anak besar kami milih jadi mulai disisipkan. Terus ada pelayanan-pelayanan yang sampai malam, ada pelayanan yang kami keluar juga. Nah, itu waktu kita lihat jadwal, kami bersepakat kita akan isi weekend berapa banyak gitu ya. Nggak semua weekend diisi gitu. Jadi nanti hal teknisnya tentunya kita bisa diskusikan. Seminggu sekali mau dengan anak ini, atau seminggu sekali kita dinner, kapan family time-nya. Family time yang nggak setiap minggu juga nggak apa-apa, tetapi ada di jadwal kita. Dan pembagian time management ini menuntut kita untuk berdiskusi bersama-sama juga dengan anak-anak, sehingga seberapapun kita saat ini, kita bisa meningkatkan kualitas dan membagi waktu. Jadi gini ya, kami memperlakukan itu seperti kantoran. Gitu maksudnya. Kalau kantoran kan kita serius banget ya. Ada planning, terus execution-nya bagaimana segala macam. Nah, hal parenting itu kami lakukan seperti itu juga. Sehingga di dalam jadwal waktu itu, jadwal kami itu juga terbagi. Itu semuanya tuh direncanakan gitu. Dan jadinya dengan penyediaan waktu itu malah Tuhan melakukan hal-hal yang di luar batas kemampuan kami jadinya gitu. Ya. Bolehkah dijelaskan secara singkat, Pak? Ini ada beberapa orang tua yang bertanya bagaimana mengajarkan anak preteen tentang seks. Jadi ini mulai dari awalnya bagaimana. Kemudian ada juga yang bertanya bagaimana cara Bapak dan Ibu memberi wejangan atau didikan agar anak menjaga kekudusan hidup mereka di saat mereka sudah tidak tinggal bersama-sama kita lagi, misalnya anak sekolah di kota atau negara lain. Iya, sebetulnya kan tadi contoh-contoh buku-buku tadi itu membahas mengenai seks secara ini ya. Jadi kita punya buku yang kita bahas, gitu ya. Nah, kalau kita punya komunitas itu akan sangat menolong, karena ada buku-buku yang buku membaca itu coveragenya lebih dari apa yang kita bisa omongin, gitu ya. Nah, kalau secara biologi tentunya personal hygiene dan segala macam dari sekolah juga ada ya. Tetapi ada buku-buku yang menjadi referensi, menjadi dasar, dan ada pelayanan-pelayanan yang menolong anak-anak mengenai seks atau mengenai membahas seks dan moral inosensi ini. Ada satu kurikulum yang kita bisa ambil. Nah, dari situ nggak usah kita mikirin hebatnya gimana ya caranya. Jadi dari membahas satu buku, apakah yang disepakati. Nah, kalau dari komunitas atau dari gereja ada referensi, itu tentunya bagus. Ya, jadi sekali lagi ya, kami bukan orang yang sangat berhikmat, tahu segala macam, bukan. Tapi kami mencari buku demi buku, membaca. Itu adalah buku referensi dari komunitas kami sebetulnya. Iya, membaca buku ini. Bukan kami ketemu sendiri juga enggak. Bukan. Jadi melakukan apa yang di buku-buku tersebut, begitu ya. Dan bersama-sama dengan teman-teman yang kelompok kecil, kami membahas bersama-sama. Iya. Sehingga waktu prinsip-prinsip seperti itu sudah ditanamkan sejak kecil kepada anak-anak, kita bersyukur ya, waktu mereka melakukannya bahkan di tempat yang jauh dari kita. Apakah di sekolah, di kuliah di kota lain, atau kuliah di negara lain, begitu ya, kita bersyukur. Begini ya,
Kalau anak kita jadi baik itu betul-betul anugerah sekali, bukan karena hebatnya kita. Jadi bersyukur, wah Tuhan memimpin ya. Tapi ada bagian yang kita perlu lakukan, begitu ya. Jadi waktu kami menjelaskan harus ada approval dari saya sejak anak-anak kecil, mereka ambil itu sebagai prinsip begitu ya, dan melakukannya waktu di umur 20-an, begitu ya. Waktu umur 18, waktu ada yang nembak, anak saya di luar itu ya, tapi dia minta izin, boleh nggak? Ini ada yang mau mau sama aku gitu, boleh nggak? Ya udah, bicaralah sama papa, begitu. Jadi orang ini bicara sama saya melalui apa namanya Zoom, bukan Zoom ya waktu itu apa sih, FaceTime gitu. Dia bicara, dia tanya, dan saya bicara dengan anak ini. Yang penting kita sebagai orang tua adalah kita lakukan bagian kita. Tapi apakah anak kita akan lakukan atau setuju atau enggak? Itu Belum tentu. bukan gitu. Ya. Ada hal-hal yang anak kami enggak setuju atau mereka enggak lakukan, yang ini enggak dan apa ada gitu ya. Tetapi tugas kita, tanggung jawab kita itu kita lakukan. Tetapi bahwa itu menjadi nilai mereka mengalami kegagalan, ada. Setiap anak punya kelemahan-kelemahan. Anak-anak kami yang kemudian udah usia 18 tahun ke atas, sudah nggak di rumah, ada mereka kesalahan-kesalahan. Ada banyak. Ada yang kesalahan dalam hal keuangan, mengatur keuangan. Ada yang time management. Ada yang hubungan. Ada banyak. Atau ada yang mereka melihat gambar-gambar atau tontonan atau apa, atau mereka ajakan teman-teman, ada yang misalnya di zaman sekarang juga misalnya minum ya, ngerokok atau apa namanya itu, kalau mereka malam-malam suka pergi, orang muda sekarang itu ya sudah kerja juga terus mereka hangout gitu ya, dan biasanya hangoutnya ke minum bareng, terus mereka open table, tapi mereka cerita. Iya, gitu ya. itu yang paling penting tuh. Iya. Dikomunikasikan, dan waktu kita tahu itu mereka lakukan kesalahan, terus kita nggak judging, kita nggak langsung kasih tahu gini. Nah, proses itu yang akan kita lalui bersama terus-menerus sampai mereka berkeluarga. Gitu. Waktu mereka udah nggak sama-sama kita, betul-betul kita udah nggak bisa check and recheck terus. Tapi waktu kita ngobrol, kami selalu tanya, how is it going? Gitu ya. Gimana kamu sekarang? Gitu. Ada hal-hal yang perlu dibantuin? Gitu ya. Yeah. Baik hal yang sepele maupun hal yang berat. serius. Gitu dan ya. Waktu misalnya mereka, I need to talk to you. Wah, ini ada sesuatu yang serius. Terus waktu mereka mengakui, aku melakukan kesalahan ini, kesalahan itu. Oke, kita akan menghadapinya dengan tenang. Oke, thank you for telling us. Begitu ya. Terus kita bahas, kamu perlu dibantu apanya. Jadi, kalau anak-anak yang udah dewasa melihat, kalau kita menemukan mereka salah, terus kita tetap tenang, terus bersedia membantu, bukan jadi menghakimi mereka akan tetap terbuka. Begitu ya. Termasuk konflik dengan teman atau dengan rekan roommate-nya atau dengan dosennya atau apa saja bisa menyangkut hubungan, keuangan, kesehatan, mereka bisa cukup terbuka untuk bisa mau nanya ini dong gitu ya. Iya. Termasuk juga mengenai ketekunan untuk saat teduh gitu ya. Bisa aku ini udah lama nggak pernah gitu ya, lagi low nih, lagi garing. Kalau ayah gimana kalau lagi garing gitu ya. Nah, itu bisa mereka tanya gitu ya. Kita jangan langsung nggak boleh gitu loh, kamu harus saat teduh. Wah, itu nggak laku kita. Kalau kita bilang aku lagi garing banget nih, udah lama nggak saat teduh. Gitu ya, seasonnya lagi pakai winter, pakai lepau. Terus gimana, kamu kenapa begitu? Gitu, lepau lagi itu bekerja. Begitu ya. Waktunya sudah habis, Pak Rizal. Mohon maaf, tidak semua pertanyaan bisa kita tanyakan. Ya. Mau minta Pak Rizal untuk tutup dalam doa dahulu. Ya, baik. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Enggak semua hal bisa kita bahas, tapi ada banyak hal yang Tuhan akan bantu. Itu ya, luar biasanya ya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, kami datang lagi kepadamu bersyukur untuk ini sesi yang terakhir ini. Kami bersyukur untuk pertumbuhan anak-anak kami.
Sejak mereka lahir, Tuhan berikan dalam keluarga kami, bertumbuh menjadi anak-anak, dan sekarang di usia pra-remaja dan remaja. Tuhan kiranya memberikan kami kasih yang lebih untuk mendampingi mereka di masa yang penuh kesempatan ini. Dan kami berterima kasih untuk kesempatan belajar dan belajar dan belajar lagi. Tuhan tolonglah kami, supaya hati kami terus mencari Tuhan dalam mendidik anak-anak kami. Tuhan berikan kesempatan, terutama di masa seperti ini, supaya kami boleh redeeming the time yang kami, hal-hal yang bisa kami tingkatkan di masa-masa ini. Kami berdoa untuk setiap pasutri yang mengikuti Pritin ini, kiranya Tuhan terus memberikan kekuatan yang baru, keinginan untuk mencari Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Semakin sehati untuk banyak berdiskusi, menanamkan hal-hal yang baru lagi, mengingat hal-hal yang masih kurang. Dan kami sungguh bersyukur karena ada Roh Kudus yang akan menuntun kami, memberikan kami hikmat. Kiranya Tuhan terus menolong kami menjadi orang tua yang lebih baik lagi. Dan kami berterima kasih untuk GKI Greenfield yang memfasilitasi kami untuk belajar. Kiranya Tuhan memberkati setiap hamba Tuhan yang memimpin, juga para pengurus yang telah memungkinkan ini terjadi. Tuhan kiranya membalas segala kebaikan mereka, dan Tuhan memberkati gereja ini dan semua panitia. Kiranya berkat Tuhan, anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, damai sejahtera dari Tuhan menyertai mereka semua. Dan juga setiap kami, pasutri demi pasutri, keluarga demi keluarga, dan setiap anak-anak. Kami bersyukur untuk semua ini. Kami berharap Tuhan sendiri membuat kami berjumpa lagi dalam kesempatan-kesempatan yang baik di masa mendatang. Dan kami boleh menyaksikan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam setiap keluarga kami. Kami bersyukur, berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin.